Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas G PP 138 hari ini akan mempraktekkan coaching. Saya Negla Sari, Saya Atsuhati. Saya Ida Farida. dan kemudian selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ega. Ya Allah, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kita udah lama tidak bertemu ya. Iya betul. Ini saya dapat informasi katanya hari ini Bu Ida mau coaching ya? Iya, saya itu punya rencana mau coaching sama Bu Aa. Oh Bu Aa. Iya. Oke, Masya Allah ya. Tapi ini sebelum coaching sendiri, kita diskusi dulu boleh ya? Boleh, boleh. Nah, nanti ketika coaching saya ingin melihat juga di observer, di mana saya akan memakai beberapa poin nih Bu Ida ya. Ada rute penilaiannya gitu. Di sini saya akan menilai 3 poin. Yang pertama saya akan melihat apakah coachingnya Bu Ida ini sudah sesuai Altirta gitu ya. Altirta kan ada ya tujuannya, identifikasinya, termasuk rencana aksi sama tanggung jawab. Yang kedua adalah Bu Ida ini apakah sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot nih kepada coachingnya, dan termasuk saya pun akan melihat bagaimana si coach ini menanggapi atau masukan dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ida itu sendiri gitu. Kemudian juga nanti Bida juga sesuaikan nih dengan prinsip coaching gitu, bahwa di prinsipnya ada 3 ya Bida ya, ada kemitraan, ada korelatif, sama memaksimalkan potensi. Itu indikator penilaian yang akan saya lihat nanti seperti itu. Kira-kira nih kompetensi apa sih yang ingin Bu Ida kembangkan terhadap si coach itu sendiri gitu? Saya akan di kompetensi ini ya, saya akan mengembangkan coaching itu di antaranya kehadiran penuh ya. Oh Masya Allah, oke, satu keadaan penuhnya. Kemudian saya akan menjadi pendengar aktif. Ya, Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali permasalahan yang ada di coaching. Oke, luar biasa ya, dari 3 kompetensi itu kalau dispesifikkan nih mana yang akan lebih dioptimalkan sama Bu Ida? Mungkin saya mau mengoptimalkan di antaranya kesadaran penuh, Oke, kemudian menjadi pendengar aktif, Oke. dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, Tapi mungkin yang akan dimaksimalkan sama saya akan terlebih dahulu ya, Iya. mengenai pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengarnya. Oke, ada 2 berarti ya yang ingin dikembangkan. Terus dari coaching sendiri sih, apa sih yang diharapkan dari Bu Ida atau indikator yang diinginkannya apa sih? Saya akan mencoba menggali ya permasalahan apa yang ada di diri coach tersebut, sehingga saya tahu dia bisa nggak mencari solusi atau langkah-langkahnya untuk melakukan atau mengibas permasalahan yang ada dalam dirinya. Oke, itu cukup observasi dari saya Bu Ida ya. Nah, Bu Ida bisa langsung melakukan observasi, bisa melakukan langsung coaching dengan coaching gitu ya. Nah, nanti di sini saya akan perhatikan sebagai observer. Ya. Terima kasih ya Bu Aat. Semoga coaching saya bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, baik Ibu, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum Bu Aat. Ulang. Terima kasih Kak. Serius, capek nggak gitu tadi? Nah, sini kali cecean anehnya. Oke. Assalamualaikum Bu Aat. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, juga bagaimana nih sebaliknya kabar Bu Ida? Sehat, alhamdulillah. Ini Bu Aat, saya kaget. Ada apa ini Bu Aat sampai manggil-manggil saya nih? Iya nih kebetulan ya Bu Ida. Nah, sebenarnya saya datang ke Bu Ida itu memang
ada sesuatu gitu yang ingin dibicarakan sama Bu Ida gitu. Juga kalau Bu Ida ada waktu begitu, mohon maaf loh jika seandainya saya mengganggu gitu ya kesempatan waktunya Bu Ida begitu. Insya Allah tidak, Bu Aat. Mangga kalau mau coaching atau bercerita kepada saya ya. Tapi ngomong permasalahan apa ya? Begini ya Bu ya, yang terkait dengan kurikulum merdeka ya. Ya. Nah, sekarang kan di sekolah nih melaksanakan kurikulum merdeka ya. Jadi saya itu agak bingung begitu, bukan saya saja sih ya yang bingung dengan kurikulum merdeka, rekan-rekan juga gitu ya. Jadi apalagi di kurikulum merdeka itu kan dituntut gitu ya, anak itu belajar tuh dengan senang ya, pembelajaran itu lebih bermakna kepada anak, dan juga ada juga P5-nya, proyek belajar Pancasilanya begitu Bu. Jadi saya masih bingung begitu ya, sementara saya dan rekan-rekan itu masih melakukan penyampaian pembelajaran materi itu di kelas itu ya masih konvensional begitu ya Bu Ida. Mungkin masalah saya itu ya seperti itulah. Oh baiklah Bu Aat. Tadi Bu Aat bercerita tentang permasalahannya ya. Jadi saya akan garis bawahi bahwa permasalahan dari Bu Aat itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang masalah kurikulum merdeka ya. Iya betul. Jadi walaupun sudah menggunakan kurikulum merdeka, tetapi mereka masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, begitu ya Bu Aat? Iya begitu Bu. Jadi mereka itu ya, saya juga mungkin di dalamnya ya Bu masih melakukan penyampaian materi dalam pembelajaran itu masih kurang bervariatif begitu ya. Jadi masih pembelajaran itu masih berpusat pada guru gitu ya, belum berpusat pada siswa. Nah sementara kan di kurikulum merdeka itu pembelajaran tuh berpusatnya kepada siswa, jadi guru itu hanya sebagai fasilitator ya begitu Bu. Jadi masih mungkin masih pengaruh faktor usia juga ya, karena di sekolah itu banyak yang sudah usia senior gitu, jadi mungkin kurang gaptek gitu. Jadi pembelajaran itu belum maksimal gitu. Jadi yang saya inginkan tuh pembelajaran di kelas itu ya maksimal ya Bu, dengan di sekolah kan ada menggunakan media begitu. Iya Bu Ya. itu. Baik Bu Aat, dari percakapan tadi sudah panjang lebar ya Bu Aat menceritakan tentang pembelajaran yang ada di sekolah Bu Aat. Ya, kira-kira apa sih yang akan Ibu harapkan atau Ibu inginkan dari percakapan ini? Iya nih, dari percakapan kita ini ya, yang saya harapkan itu saya tuh menemukan solusi nih dari masalah saya. Jadi saya ingin gitu ya, pembelajaran itu di kelas itu lebih bervariatif begitu ya Bu. Jadi bisa menggunakan media yang ada di sekolah begitu. Jadi juga pembelajaran bisa menyenangkan kepada anak, dan pembelajaran juga dirasa bermakna gitu untuk anak begitu Bu. Iya, baik ya Bu Aat. Tadi Ibu Aat menyatakan bahwa pengen adanya perubahan ya dari pembelajaran itu. Jadi berharap guru-guru itu bisa menggunakan di samping sarana yang ada di kelas itu menggunakan alat media gitu ya Bu Aat. Kemudian pengen menjadi pembelajaran itu lebih bermakna lagi. Betul gitu ya. Jadi harapan yang Ibu kira-kira ada lagi nggak Bu, harapan-harapan yang tadi yang sudah dikemukakan, barangkali ada harapan yang lain gitu? Iya, jadi saya inginkan gitu ya Bu, perubahan dalam penyampaian pembelajaran itu lebih bermakna, jadi pembelajaran lebih menyenangkan gitu ya. Jadi anak tidak merasa bosan, terus pembelajaran juga bermakna dirasakan oleh anaknya. Jadi saya ingin begitu ketika pembelajaran itu tidak ceramah aja ya, jadi nanti akan menggunakan media pembelajaran seperti video gitu ya, juga nanti akan menggunakan
pembelajaran di luar kelas ya, disesuaikan dengan mungkin kearifan lokal ya yang ada di sekolah saya begitu ya Bu. Mungkin itu sih yang ingin saya harapkan, itu perubahannya begitu. Oke Bu, dari apa yang disampaikan tadi, pembelajaran yang lebih bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, dan menggunakan media pembelajaran yang menarik melalui sarana yang ada di sekolah, intinya mungkin seperti itu ya Bu. Jadi ada perubahan seperti itu. Jadi menginginkan juga pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan membuat anak-anak pikir menjadi bahagia ya. Iya betul. Nah, pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu sekarang kalau dinilai sudah di kisaran angka berapa ya Bu, menurut Ibu sendiri? Mungkin kalau dinilai gitu ya Bu, dari 0 sampai 10 mungkin saya dan rekan-rekan memang udah ada sih ya rekan yang lain yang sudah melakukan pembelajaran yang variatif gitu, tapi mungkin yang belumnya itu mungkin ada di kisaran antara 5-6 begitu Bu ya. Jadi sebenarnya mah saya dengan perubahan nanti tuh inginnya ya sampai sampai lebih dari itu, lebih yang dari sekarang begitu Bu ya. Nah, dari percakapan ini tadi Buat mengatakan bahwa masih kisaran 5 ya. Iya. Kira-kira Buat punya harapan nggak naik ke kisaran berapa gitu ya? Mungkin kalau saya punya harapan ya untuk melakukan perubahan gitu, mungkin saya tidak langsung ke maksimal dulu ya Bu. Mungkin nanti ada saya inginnya gitu. Mungkin dari tadi saya antara 5-6 gitu, saya ingin menaikkannya bersama rekan saya itu di antara kisaran nilai 7 atau 8 begitu Bu. Nah, bagus, berarti ya betul-betul menginginkan perubahan itu ya, supaya level kita itu menjadi naik, level pembelajaran kita. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Iya, sebenarnya nih saya tuh sudah memikirkannya ya Bu. Ini ada rencana nih yang saya ingin lakukan gitu ya. Jadi dalam benak saya ini, di pikiran saya itu untuk melakukan perubahan dari pembelajaran yang konvensional itu ke pembelajaran yang bervariatif itu ya. Jadi nanti saya akan mengadakan mentoring atau pendampingan individu gitu ya dengan rekan kerja begitu. Iya, secara bergantian mungkin begitu Bu. Ya, kira-kira mentoringnya atau pendampingan individu yang Ibu tadi katakan itu strateginya seperti apa ya Bu? Oh begitu ya. Mungkin saya nanti selain pendampingan ya, mentoring dengan rekan-rekan kerja, jadi nanti saya akan menyampaikan kepada mengkonsultasikannya dulu kepada kepala sekolah ya, untuk membuat seperti pelatihan atau workshop yang bisa meningkatkan cara penyampaian pembelajaran yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, sehingga anak itu merasa pembelajaran itu merasakan senang gitu, dan juga pembelajaran itu bermakna begitu, yang didapat oleh siswa kita nanti begitu Bu. Iya. Jadi Buat ini tadinya sudah ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan individu ya Bu, Iya. ke pelatihan juga, kemudian workshop juga ya. Nah, dari ketiganya ini Buat untuk saat ini lebih nyaman yang mana Bu? Atau lebih cepat realisasinya itu dari yang Ibu sebutkan, apakah mentoring, pelatihan, atau workshop? Mungkin kalau yang saya lebih cepat gitu ya untuk terrealisasikan mungkin mentoring ya, atau pendampingan individu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan memerlukan waktu ya. Kita juga harus mendatangkan narasumber begitu. Jadi mungkin yang akan saya lakukan itu adalah pendampingan individu gitu, atau mentoring. Oke, kegiatan mentoring itu atau pendampingan individu kira-kira memerlukan bantuan siapa ya Bu? Yang sudah direncanakan sama Buat? Iya, nanti saya akan minta bantuan deh, karena kalau pembelajaran yang kreatif inovatif itu kan
otomatis ya Bu, menggunakan IT gitu. Jadi ya. nanti saya akan minta bantuan guru di sekolah kita yang sudah pandai IT ya. Ada Ibu Iya di sekolah itu ya yang sudah pandai IT begitu. Dia sudah bisa aplikasi untuk menyampaikan pembelajaran atau membuat video pembelajaran gitu. Nanti saya akan minta bantuan Ibu Iya gitu. Kalau untuk penyampaian pembelajaran yang kreatif dan inovatif, mungkin nanti saya akan mengajak kolaborasi dengan Ibu Wida begitu ya. Jadi nanti supaya berjalan dengan baik begitu. Baik luar biasa Bu Aat ya. Jadi Bu Aat akan melakukan mentoring atau pendampingan individu dengan cara berkolaborasi dengan teman mereka sejawat ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu itu bisa terrealisasinya? Lebih cepat lebih baik ya Bu, tapi mungkin saya harus menjadwalkan. Nah, insya Allah sih Bu, dalam benak saya ini saya sudah punya rencana untuk melakukan koordinasi dengan rekan saya itu nanti hari Senin. Ya, sekarang yang sudah hari Jumat ya, berarti 3 hari lagi lah saya melakukan kolaborasi begitu dengan rekan saya gitu. Di hari Senin insya Allah nanti saya akan mencoba kegiatan mentoring atau pendampingan individu. Baik Bu Aat, menarik sekali ya itu rencananya. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Aat dapatkan? Masya Allah ya, dari percakapan hari ini nih saya sudah mendapatkan solusi nih dari masalah saya tadi ya, yang ingin adanya perubahan dari melaksanakan pembelajaran yang secara konvensional itu ke pembelajaran yang kreatif dan inovatif gitu. Jadi dengan nanti saya kolaborasi dengan rekan guru ya begitu. Jadi insya Allah nanti saya akan melakukannya dan perubahan itu terjadi begitu. Jadi nanti saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang kreatif, inovatif, pembelajaran yang bermakna kepada anak, dan pembelajaran yang berpusat pada anak begitu Bu. Baiklah luar biasa ya. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara menciptakan perubahan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan itu ya Bu ya. Iya, jadi alhamdulillah juga ya Bu Ida dengan pembicaraan kita kali ini ya. Jadi pikiran saya jadi terbuka nih untuk melakukan rencana-rencana gitu untuk menuju perubahan yang tadi kita bicarakan gitu. Baiklah Bu, masih ada yang mau dibicarakan atau disampaikan kepada saya Bu? Tidak ada Bu, alhamdulillah dengan pembicaraan tadi pikiran saya terbuka. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu ya yang sudah membantu mencari solusi dalam permasalahan saya tadi. Baiklah ya Bu, saya berdoa ya supaya rencana-rencana perubahan yang ada di diri Bu Aat, mengharapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, kemudian menyenangkan siswa, kemudian bahagia juga ya. Kemudian Bu Aat sudah melakukan perubahan, berkolaborasi dengan teman sejawat, mudah-mudahan itu terlaksana secepatnya ya. Amin, Dan bisa menjadikan komunikasi yang baik. Iya, amin. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Bu Aat, mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan silahkan ya Bu Aat. Jangan suka-suka hubungi saya, kita ngobrol, kita berdiskusi supaya apa yang ada dalam permasalahan Bu Aat itu bisa ada solusinya dan bisa selesai dengan cepat ya. Terima kasih ya Bu Aat. Iya, kalau begitu Bu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Ega, kumaha damang. Alhamdulillah kabar saya sangat baik. Bagaimana kabar Bu Ida sekarang?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Dan kan Bu Ida hubungi saya ingin ketemu nih. Iya. Pasti ada sesuatu yang diceritakan. Iya, pertama saya kangen sama Bu Ega. Terima kasih Iya. Bu Ida. Iya. Iya, begini ya Bu Ega. Bagaimana? Selama ini saya itu memendam sesuatu. Masya Allah, ya. apa itu yang memendamnya? Satu, ada sedikit masalah di pembelajaran yang khususnya di kelas saya, yaitu di kelas 6. Jadi ada salah satu anak mahasiswa yang begitu cuek dengan pembelajaran matematika ya. Jadi dia teh kayak tidak termotivasi, kayak dia acuh terus ogah-ogahan gitu belajarnya ya gitu. Jadi saya sudah berusaha memperhatikan dia, tapi tetap dia belum tertarik mungkin dengan pembelajaran matematika ya. Oke, sesi coaching ini mungkin nggak akan lama gitu Bu ya, 10 sampai 15 menit. Dari pendengaran cerita Ibu juga kita akan diskusikan gitu ya. Iya. Dari cerita Ibu ini yang pertama tadi permasalahannya di kelas atas ya, di kelas 6, di pelajaran matematika, anak-anaknya cuek, kurang termotivasi, terus ogah-ogahan. Menurut Bu Ida sendiri, kenapa sih pesertanya bisa kondisi seperti ini gitu? Ada apa di kelas? Mungkin karena dia kurang termotivasi, kurang hobi katanya, kurang hobi matematika. Mungkin latar belakangnya dia kurang termotivasi juga ya. Oleh keluarganya nggak pernah ditanya ada PR, nggak pernah ditanya. Terus anak-anaknya juga daya tangkapnya mungkin ke matematika itu agak susah ya, susah menangkap pelajaran matematika, katanya sulit tapi dia tidak mau mencoba gitu ya. Kalau dia mau mencoba mungkin itu akan lebih mudah ya, akan insya Allah akan bisa gitu ya dengan usahanya gitu. Jadi saya merasa kesulitan untuk bagaimana caranya supaya anak itu sama dengan yang lain bisa mengikuti pembelajaran. Itu ada harapan Bu Ida. Iya. Kalau dispesifikkan harapannya apa sih Bu Ida? Harapan saya mudah-mudahan anak didik saya khususnya kelas 6 dan wabil khusus yang tadi itu ya bisa dan senang gitu pembelajaran matematika itu, jangan dijadikan pembelajaran yang menakutkan gitu ya. Jadi termotivasi untuk bisa dan paham dan mau belajar dan berlatih gitu ya. Jadi saya ingin tahu juga nih, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan gitu di kelas seperti apa? Tadinya saya seperti biasa, mungkin karena saya sudah faktor U ya, jadi ada di zona aman gitu ya. Jadi saya tuh biasa ceramah gitu ya, menjelaskan, kemudian suruh diskusi anak tuh dan mengerjakan soal latihan gitu ya. Oke, berarti kondisi di kelas pun Ibu mengajar masih tersinta ya. Oke, dari perasaan Ibu gitu ya, mengajar saat ini kalau diposisikan Ibu itu ada di posisi 1 sampai 10 ada gimana sih posisinya? Posisi saya masih di 5 mungkin ya. Masih di 5, oke, Iya. nggak apa-apa. Berarti dari obrolan kita hari ini kan nanti akan ada solusi. Harapannya Ibu akan melihat ke poin yang keberapa di levelnya? Harapan mungkin ke 8 lah. Luar biasa Allah, ya. ya. Menuju 5 ke 8 maksud ada ikhtiar, ada Iya. usaha. Saya ingin tahu usaha Bu Ida gitu. Bagaimana dengan menyikapi permasalahan ini? Pertama mungkin saya akan mencoba ya untuk tetap saya tidak patah semangat untuk tetap memotivasi siswa saya agar tetap bisa mengikuti pembelajaran matematika itu dengan fokus, dengan serius, dengan rasa tanggung jawab dan ada rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi ya. Mau belajar, mau berlatih, itu mungkin ya. Itu dari sisi motivasinya gitu. Apakah ada teknik lain, cara lain dari Bu Ida gitu untuk meningkatkan motivasinya? Saya akan mencoba untuk memvariasikan metode ya. Jadi tadinya metode yang sudah saya biasa memakai itu ceramah, diskusi, kemudian demonstrasi ke depan gitu ya, untuk kerja lah gitu. Tapi sekarang mungkin saya kayaknya anak-anak itu pada zamannya sekarang tuh pengen bermain ya, jadi akan dimodifikasikan dengan game ya, dengan game ya, atau belajar di kelas, di luar kelas lah, kelas ya. Ini luar biasa rencana Bu Ida ya, meningkatkan motivasi anaknya dari Bu Ida, termasuk ada variasi metodenya, dengan games juga, outdoor juga, itu luar biasa rencana dari Bu Ida ya.
dari rencana sudah dispesifikkan ini gitu ya, yang terdekat karena beda yang lalu akan melakukan. Saya akan memodifikasi dulu metode. Oke, berarti di metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran. Oke, bagus. Dan dengan gamesnya itu gitu Iya, ya? dengan games out kelas itu ya. Oke. Kira-kira akan dilaksanakan kapan kira-kira? Sekarang juga sudah dijadwalkan ya, Oh, udah dijadwalkan ya. Sudah mulai sih, tapi belum kelihatan hasilnya ya, belum kelihatan maksimal hasilnya. Jadi tapi saya tetap akan mencoba untuk memberikan metode-metode lain supaya anak tidak bosan ya, tidak jenuh dengan metode yang saya berikan. Jadi saya akan mencoba untuk out class, kita belajar di halaman kelas sambil bermain. Oke, berarti rencana terdekatnya di Iya. pekan depan. Pekan depan, Pekan iya. depan akan realisasi. Untuk merealisasikan rencana Bu Ida gitu kan luar biasa hebat ya. Ada modifikasi metode, outing kelas juga gitu. Iya. Perlu bantuan nggak sih Bu Ida kira-kira untuk merealisasikannya gitu? Jelas ya, itu perlu bantuan. Saya sering sharing, tukar pengalaman, tukar pendapat yang menyamakan persepsi juga dengan teman-teman rekan sejawat. Supaya pembelajaran itu lebih hidup, apa dibikin konten atau dibuat video seperti apa gitu ya, supaya menarik, kemudian anak-anak itu tidak bosan dengan pembelajaran matematika. Oke, berarti memang ada yang harus jawab Bu ya, Ya. ada kerjasamanya gitu. Cerita panjang kita gitu, ada gambaran yang didapatkan nggak Bu dari pembicaraan kita? Jelas ada ya, dari pembicaraan kita saya mendapatkan solusi atau mudah-mudahan dengan langkah saya juga ya itu bisa terrealisasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan gambaran kedepannya, harapan kedepannya akan lebih termotivasi lagi anak, lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran matematika, khususnya di jam-jam yang habis istirahat itu ya biasanya gitu. Mudah-mudahan dia tetap semangat. Oke, ya dari permasalahan Bu Ida ada solusinya atau belum menurut Bu Ida dari pembicaraan kita? Sudah ya, yang akan direalisasikan kapan tadi Bu Ida? Direalisasikan minggu sekarang juga dan minggu kedepannya ya. Ya. Minggu sekarang. Oke, Bu Ida yang luar biasa ya. Saya rasa cukup pembicaraannya. Tapi apa masih ada yang ingin dibicarakan juga dengan saya? Ya, Bu Ega, sebetulnya saya itu begini ya. Sudah melakukannya, tapi saya kayak tuh perlu motivasi atau perlu apa sih ya, solusi-solusi dari teman-teman juga ya. Nanti saya akan sharing lagi lah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan solusi yang wow gitu ya, lebih baik lagi. Jadi tahap kolaborasi ya, Ya, jangan kolaborasi, berusaha. ya. Oke. Ada lagi yang mau dibicarakan Bu Ida? Oh sudah Cukup. Oke, terima kasih Bu Ida atas waktunya sudah Ya. bercerita dengan saya. Ya, Saya juga nggak sabar ketemu lagi minggu depan ya. Bagaimana perubahan yang sudah oleh Bu Ida juga. Ya, siap Ibu, siap. Saya akan menunjukkan perubahan itu ya. Oke, saya tunggu sekali. Lagi ada motivasi Ya, lagi, kita saya ketemu lagi. ya. Iya. Terima kasih ya Bu Ida waktunya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aa. Waalaikumsalam Bu Ega, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bu Aa sendiri? Alhamdulillah sehat. Iya nih, dengar-dengar nih Bu Ega ya datang ke sini ini katanya ada yang ingin dibicarakan sama saya, begitu betul? Betul Ibu, ini keresahan saya dan teman-teman mungkin ya terkait sekarang kan saya jadi guru iPad ya, guru smart classroom. Tapi nyatanya dalam perjalanan saya dan beberapa rekan kerja gitu di pembelajaran itu belum optimal gitu pemanfaatan iPad-nya di kelas gitu ya, kayak konvensional balik kayak dulu lagi gitu, seperti pakai laptop hanya menggunakan PowerPoint. Sedangkan sebelumnya kita udah pelatihan belajar aplikasi ABCD sampai 10 gitu, tapi the realnya ya kok belum gitu. Insya Allah ya Bu Ega nih hari ini saya ada waktu gitu ya. Terima kasih Jadi Bu. silahkan Bu Ega bercerita sama saya gitu ya. Mungkin antara 10 sampai 15 menit gitu ya. Kita memanfaatkan waktu istirahat kita ini begitu ya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan sama Bu Ega? Itu permasalahan tadi ya Bu. Sebelumnya mungkin saya terima kasih Bu ya udah meluangkan waktu buat saya, karena permasalahan yang saya hadapi ini kan memang
harus segera ada solusinya juga Bu ya. Semoga saya menemukan, karena masalah saya dan teman-teman ini terasa sekarang gitu ketika pembelajaran IPS terutama gitu. Saya sendiri gitu, iPad ini hanya digunakan untuk share slide aja gitu, belum mengoptimalkan sampai ke proyek atau ke karya, belum gitu. Padahal kan di iPad ini anak diferensi pembelajaran itu bisa terasa, tapi saya belum gitu sama teman-teman, ada kesulitan gitu di sana. Oke ya, Bu Ega, kalau begitu mungkin bisa saya garis bawahi ya. Berarti permasalahan Bu Ega itu belum memaksimalkan gitu ya, dalam iPad-nya dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Ega ya. Oke, jadi mungkin dirasa Bu Ega masih pembelajaran itu belum maksimalnya, itu masih seperti yang konvensional begitu. Seperti sebelum iPad ya cuma kayak komputer aja, laptop ya, ada slide udah selesai gitu. Oke, baik ya Bu Ega nih. Dari percakapan kita ini nih, apa sih yang ingin Ibu Ega harapkan gitu atau dapatkan dari percakapan kita ini ya? Yang saya harapkan sih ya ada solusi gitu, bagaimana bahwa masalah iPad ini saya bisa mengoptimalkannya dengan baik sehingga pembelajaran pun bisa mengajukan dengan baik juga di kelas, lebih menarik juga akhirnya. Yang terutama ya iPad ini termaksimalkan gitu. Si program Smart Classroom ini gitu. Jadi yang Ibu harapkan itu adanya perubahan betul. Adanya perubahan, jadi meningkatkan pembelajaran iPad ini dengan maksimal. Betul. Oke nih. Jadi perubahan apa sih yang ingin Ibu Ega inginkan gitu, khususnya dari Bu Ega, juga umumnya dari rekan-rekan Bu Ega? Mungkin dari saya pribadi perubahannya gitu ya, karena di iPad ini kan PowerPoint itu aplikasi diganti jadi Keynote gitu ya, nggak hanya Keynote yang dipakai gitu, harapannya Pages pun kepake, terus kemudian Numbers pun kepake, termasuk e-book juga gitu sebagai e-modulnya gitu, itu belum termaksimalkan gitu. Ya perubahan yang diharapkan saya dari 10 pelatihan dari 10 pelatihan sebelumnya ada pelatihan Bu ya, ada 10 aplikasi yang dimaksimalkan. Nyatanya baru 3 yang baru digunakan gitu. Harapannya ya bisa meningkat gitu, aplikasi itu bisa digunakan dengan baik saat pembelajaran. Oke, jadi dari yang tadi Ibu sampaikan ya, pembelajaran yang lebih meningkat dari hasil pelatihan ya. Masya Allah, Bu Ega sudah mengikuti pelatihan, 10 pelatihan begitu, dan sekarang Bu Ega sudah melakukannya yang baru tiga. Itu juga udah bagus ya Bu Ega. Maksudnya udah secara tahap bertahap gitu ya melakukannya. Dari hasil pelatihan Bu Ega itu untuk meningkatkan pembelajaran yang bermakna di siswa ya, gitu. Mungkin yang lebih kreatif begitu ya. Oke nih, mungkin nih ya Bu Ega, saya ingin menanyakan dulu nih, kira-kira nih Bu Ega dengan pembelajaran yang tadi Ibu Ega harapkan itu sudah ada di kisaran angka berapa nih kalau dari 0 sampai 10 begitu kalau ya? Saya pribadi ya, kalau dilihat dari 10 aplikasi yang saya udah pelatihan baru 3 termaksimalkan tuh. Kayaknya masih di posisi 3, sangat rendah gitu ya untuk pembuatan iPad itu sendiri Ibu. Begitu. Jadi masih ada di kisaran angka 3 masih nih. sangat rendah kalau optimal iPad. Iya, apa-apa sih ya Bu Ega, kita terus belajar ya. Tapi mungkin nih di kondisi yang seperti ini, tadi dari kondisi 3 nih, ingin meningkatkannya itu mungkin dalam bayangan Bu Ega, dalam benak Bu Ega itu ke kisaran angka berapa sih bisa memaksimalkan begitu ya? Kalau ke 10 position kayaknya belum sanggup juga Bu ya, karena memang belum bisa mungkin ya. Tapi untuk perlahan berjalan, yang minimal 7 deh Bu. Jadi 7 aplikasi yang sudah dilatihkan, saya pelajari gitu, itu bisa termaksimalkan di kelas gitu. Agar pembelajaran tadi Ibu yang lebih bermakna juga di kelas saya seperti teman-teman yang lain. Jadi tadi Bu Ega dikatakan ya ditingkatkan sampai di kisaran 7 gitu ya. Karena untuk kisaran yang lebih tinggi mungkin agak berat begitu ya. Betul. Jadi kita Bu Ega sudah menargetkan di angka 7 gitu ya. Sudah bagus sih Bu Ega ya. Perlahan-lahan gitu, nanti sudah di angka 7 Bu Ega bisa menaikkan lagi bersama rekan-rekan ya. Oke, nah kalau udah di angka 7 nih ya, apa yang supaya ada perubahan nih, apa yang akan dilakukan sama Bu Ega untuk mencapai angka 7 itu ya? Kalau yang saya lihat biar saya meningkat dan rekan-rekan khususnya
guru kelas 7 Bu ya, karena kelas Iya. 7 itu baru pelatihan. Nah ternyata di kelas 8 itu ada mentor kita sebenarnya Bu. Oke. Mungkin ya tahap pertama ya saya harus belajar lagi ke mentor-mentor kami sebelumnya gitu. Terutama ketika kita ingin menggunakan aplikasi A yang kita belum bisa, ya kita review lagi, minta ada waktu gitu untuk explore lagi sih aplikasi tersebut gitu. Jadi tadi kata Bu Ega ya untuk meningkatkannya itu katanya ada mentor ya, dan dari kelas 8. pelatihan ya gitu ya. Betul. Oke. Sudah baik ya melakukan mentor ya dengan yang kelas yang Kelas lain 8, ya, iya. begitu. Nah, kira-kira nih selain itu apa ada lagi strategi? Sebenarnya mah Ya. ada sih Bu, itu mah motivasi dari sendiri-sendiri Iya, yang mau iya. mencoba melakukan, mengaplikasikan, mengerjakan segala satunya di sebuah aplikasi itu kalau bisa atau 7 minimal gitu. Iya, iya. Itu motivasi dari saya dan rekan-rekan kerja untuk mencobanya, jadi jangan nyaman di satu aplikasi sebenarnya sih. Oke. Yes, gitu. Iya, jadi Bu Ega ingin Iya. ingin menambah aplikasi yang lain Iya, gitu ya. betul. Menambah jadi jangan Nyaman di nyaman di satu Iya, aplikasi. betul. Jadi dengan aplikasi yang lain kita coba Iya. ya untuk menciptakan pembelajaran Iya, betul. kepada anak yang lebih bermakna dan juga Betul. lebih kreatif Betul, begitu ya. iya. Oke Bu Ega. Nah dari kegiatan pendampingan yang Ibu Ega sudah lakukan nih ya, Iya, apakah ada nih teman yang bisa diajak untuk membantu Bu Ega gitu untuk melaksanakan tadi rencana Bu Ega seperti tadi mentoring Iya, gitu iya. ya, itu apakah ada teman yang bisa diajak gitu? Ada. Yang pertama mungkin saya akan mengajak teman-teman yang guru kelas 7 dulu nih untuk Iya. kerjasama, mau nggak kita belajar bareng lagi gitu. Pasca pelatihan yuk kita mau belajar lagi nggak? Itu pertama ke rekan sejawat dulu saya ajakin. Yang kedua ya pasti saya kolaborasi dengan mentor itu yang kelas 8, guru-guru pengajar kelas 8 untuk memberikan waktu luangnya mengajari kami untuk mengeksplor lagi si aplikasi tersebut gitu. Jadi seperti itu sih Bu kalau kolaborasinya ya dari saya. Oke Bu Ega nih, berarti Bu Ega ingin melakukan kolaborasi dengan rekan ya, Iya, betul. dengan rekan. Nah, kapan nih direalisasikannya kolaborasinya? Kalau dilihat kan sekarang September Bu ya mau mendekati PTS gitu ya. Mungkin pasca PTS tuh atau sebelum PTS juga bisa, berarti di awal September ini pertama saya sama teman-teman yang wali kelas 7 gitu ingin memotivasi diri dulu gitu bahwa kita nanti bisa menggunakan aplikasi bertambah. Terus yang jangka panjangnya yaitu dengan mentor itu sendiri meminta membuat jadwal ke mereka yang bisa kapan. Oke. Jadi Bu Ega sudah ada rencana Iya, ya? iya. Baik sekali ya. Bu Ega, pembicaraan kita hari ini nih dari percakapan Iya. kita nih setelah tadi Ibu Ega berdiskusi ya dengan Betul. saya, itu apa sih yang didapatkan sama Bu Ega? Yang didapatkan dari penjelasan kita Bu ya Allah, jadi ternyata memang satu ya harus ada motivasi dulu dari diri saya dan teman-teman gitu untuk mengoptimalkan si iPad ini karena fasilitasnya udah ada lengkap ya tinggal kita memanfaatkannya. Mungkin nanti saya harus memotivasi nih teman-teman gitu. Yang kedua juga pasti saya harus minta tolong juga ya sama mentor di kelas 8 untuk membantu kami di kelas 7 gitu. Baiklah Bu Ega ya, alhamdulillah nih tidak terasa ya. Iya. Dari percakapan kita sudah ada gambaran Bu Iya, Ega ya betul. untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif lagi Betul. dengan hasil pelatihan yang sudah Ibu Ega ikuti. Betul. Itu tadi sudah dikatakan dari 10 pelatihan, Iya. baru 3 pelatihan yang sudah direalisasikan dan Iya. ingin meningkat lagi dari pelatihan itu ya. Iya. Oke ya, baik ya Bu Ega. Mungkin masih ada nih yang ingin disampaikan lagi nih? Sebenarnya sudah cukup Ibu. Oke. Ya sudah cukup hari ini. Karena saya sudah mendapatkan gambaran gitu ke depannya akan seperti apa. Baik ya Bu Ega, Iya. mudah-mudahan apa yang direncanakan sama Bu Ega juga nanti kolaborasi dengan temannya berjalan lancar begitu ya. Iya, iya. Saya doakan, saya motivasi maju terus ya Bu Ega. Siap. Untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak kita, karena memang sekarang ini kan pembelajaran kita hanya sebagai fasilitator begitu ya Bu Ega. Oke ya. Terima kasih buat motivasinya juga, waktunya juga untuk saya. Sama-sama ya Bu. Mungkin nanti lain kali kita bisa lebih
banyak waktu lagi untuk mengobrol ya. Iya. Dan jangan sungkan-sungkan nih kalau ada apa-apa, misalnya ada yang ingin dibicarakan, boleh hubungi saya. Siap buat. Mungkin itu saja ya Bu Ega. Iya, Dari mudah-mudahan kita juga hari ya. ini ya. Iya. Saya sekali lagi doakan mudah-mudahan apa yang direncanakan berjalan lancar. Amin. Amin. Oke ya, mangga Bu Ega ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum Bu Ega. Waalaikumsalam Bu Aat. Alhamdulillah Bu Ida sudah selesai ya coachingnya. Sudah Bu Ega, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dengan lancar gitu ya. Baik Bu, dari hasil tadi Bu Ida coaching kira-kira nih dari awal kita udah bahas tentang indikator pencapaian yang ada rubrik penilaiannya. Indikator apa aja sih yang sudah Bu Ida capai dari coaching tadi? Dari kegiatan coaching tadi, indikator yang kami capai, alhamdulillah itu sudah melalui alur tirta ya. Alhamdulillah. Tujuannya sudah kelihatan, sudah disampaikan juga. Kemudian identifikasi masalahnya juga sudah dikemukakan. Kemudian saya tanya rencana aksinya, alhamdulillah sudah ada langkah dan solusinya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya juga sudah ada. Oke, baik Bu Ida. Menurut saya gitu ya, hasil tadi saya sebagai observer gitu, dengan Bu Ida sebagai coaching dan Bu Aat sebagai coachingnya itu sudah sangat baik dan betul sudah sesuai dengan alur tirta. Termasuk juga ternyata Bu Ida juga sudah melakukan prinsip-prinsip si coaching itu, ada kemitraan, ada apa namanya menggali potensi si coaching sendiri, iya, terus ada kreatifnya juga gitu. Apa namanya dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya gitu ya Bu Ida ya, apalagi sih kompetensi yang ingin Bu Ida kembangkan gitu berdasarkan dari hasil coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara ingin memahami lagi proses tirta itu seperti apa ya. Jadi pengen meningkatkan lagi perbendaharaan kata saya yang khususnya di cara membuat pertanyaan yang berbobot ya. Jadi supaya permasalahan yang ada di coach itu betul-betul bisa terbuka, terarah, kemudian dia bisa tereksplor masalahnya. Jadi harapan-harapan saya terutama bisa menggali permasalahan yang ada di coach itu. Begitu ya. Jadi ternyata saya lihat juga Bu Ida udah biasa ya sudah menggali permasalahannya sampai coaching menemukan solusi itu udah luar biasa bagi saya. Tapi harapan Bu Ida kedepannya semoga terus semangat Bu Ida ya melakukan coaching karena sejawat yang lain seperti itu. Mungkin demikian ya observasi dari saya. Semoga bermanfaat juga buat Bu Ida untuk memberikan kedepannya. Amin, amin, luar biasa Bu Ega, saya senang sekali diobserv bersama Bu Ega. Jadi saya bisa introspeksi diri kekurangan saya di mana gitu ya Bu Ega. Alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan saya lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan saya merasa sebagai coach. Tetap semangat Bu Ida ya. Kita akhir aja sesi hari ini. Mangga Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ega, terima kasih.